Pengambilan keputusan proyek. A. Pengertian studi kelayakan proyek. Studi kelayakan proyek atau bisnis adalah penelitian yang menyangkut berbagai aspek baik itu aspek hukum, sosial ekonomi dan budaya, aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis dan teknologi sampai dengan aspek manajemen dan keuangannya, di mana itu semua digunakan untuk dasar penelitian studi kelayakan dan hasilnya digunakan mengambil keputusan apakah suatu proyek atau bisnis dapat dikerjakan atau ditunda dan bahkan tidak dijalankan. Studi kelayakan dapat dilakukan untuk menilai kelayakan investasi, baik pada suatu proyek maupun bisnis yang sedang berjalan. B. Ruang lingkup. Aspek yang terdapat pada studi kelayakan proyek atau bisnis yang terdiri dari berbagai aspek yang sudah disebutkan di atas antara lain. 1. Aspek hukum, berkaitan dengan keberadaan secara legal di mana proyek akan dibangun yang meliputi hukum yang berlaku termasuk perizinan lokasi, dan usaha. 2. Aspek sosial ekonomi dan budaya, berkaitan dengan dampak yang diberikan kepada masyarakat karena adanya suatu proyek tersebut. A. Dari sisi budaya yaitu mengkaji tentang dampak keberadaan proyek terhadap kehidupan masyarakat setempat, kebiasaan adat setempat. B. Dari sisi ekonomi yaitu apakah proyek dapat mengubah atau justru mengurangi pendapatan per kapita penduduk setempat. Seperti seberapa besar tingkat pendapatan per kapita penduduk, pendapatan nasional atau rata-rata upah tenaga kerja setempat. C. Dari segi sosial yaitu apakah dengan keberadaan proyek wilayah menjadi semakin ramai, lalu lintas semakin lancar, adanya jalur komunikasi, penerapan listrik dan lainnya. 3. Aspek pasar dan pemasaran, berkaitan dengan adanya peluang pasar untuk suatu produk yang akan ditawarkan oleh suatu proyek seperti potensi pasar, jumlah konsumen potensial, daya beli, pemasaran, menyangkut tentang strategi yang digunakan untuk meraih sebagian pasar potensial atau peluang pasar. 4. Aspek teknis dan teknologi, berkaitan dengan pemilihan lokasi proyek, jenis mesin, atau peralatan lainnya yang sesuai dengan kapasitas produksi, layout, dan pemilihan teknologi yang sesuai. 5. Aspek manajemen, berkaitan dengan manajemen pembangunan proyek dan operasionalnya. 6. Aspek keuangan, berkaitan dengan sumber dana yang akan diperoleh dan proyeksi pengambilannya dengan tingkat biaya modal dan sumber dana yang bersangkutan. C. Pentingnya investasi. Manfaat investasi yaitu penyerapan tenaga kerja, peningkatan output, penghematan devisa maupun penambahan devisa. Bagi perusahaan proyek menyangkut pengeluaran modal penting karena 1. Pengeluaran modal mempunyai konsekuensi jangka panjang. 2. Pengeluaran modal umumnya menyangkut jumlah yang sangat besar. 3. Komitmen pengeluaran modal tidak mudah untuk diubah. D. Tujuan studi kelayakan. Tujuan dilakukannya studi kelayakan adalah untuk menghindari ketelanjuran penanaman modal yang terlalu besar untuk kegiatan yang ternyata tidak menguntungkan. Hal-hal ini yang perlu diketahui dalam studi kelayakan yaitu ruang lingkup proyek, cara kegiatan proyek dilakukan, evaluasi terhadap aspek-aspek yang menentukan keberhasilan proyek, sarana yang diperlukan proyek, hasil kegiatan proyek dan biaya yang harus ditanggung untuk memperoleh hasil, akibat-akibat yang bermanfaat maupun tidak, dan langkah-langkah rencana untuk mendirikan proyek dan jadwal masing-masing kegiatan. E. Intensitas studi kelayakan. Faktor yang mempengaruhi intensitas studi kelayakan mencakup berbagai aspek yang terpengaruh, hanya beberapa aspek saja, atau hanya bersifat informal, seperti besar dana yang ditanamkan, tingkat ketidakpastian proyek, dan kompleksitas elemen-elemen yang mempengaruhi proyek. F. Lembaga yang memerlukan studi kelayakan. Studi kelayakan dibuat untuk memenuhi pihak-pihak yang berbeda. Masing-masing pihak mempunyai kepentingan serta sudut pandang yang berbeda. Lembaga yang memerlukan studi kelayakan seperti investor, kreditur atau bank, pemerintah. Pendanaan proyek. Pengumpulan dana adalah kegiatan yang sangat menyita waktu dengan hasil yang tidak dapat diprediksi, namun banyak hal yang harus diperhatikan untuk memperbesar peluang dalam pencairan dana untuk pendanaan proyek.
Mengidentifikasi sumber investor proyek merupakan langkah pertama dalam pendanaan. Hal ini dapat dilaksanakan ketika ide dasar dan gambaran proyek telah dapat ditemukan. Dalam melaksanakan proyek, sumber pendanaan dapat dikumpulkan dari berbagai elemen, mengumpulkan dana dari perusahaan, yayasan swasta, sumber-sumber dana lokal, pemerintah lokal, kedutaan, lembaga internasional, serta donatur bilateral atau multilateral merupakan beberapa alternatif pendanaan sebuah proyek. Dalam merealisasikan proyek, pendanaan tentu menjadi pertimbangan. Agar proyek dapat berjalan baik, seyogianya juga pelaksanakan proyek mengetahui dari mana sumber pendanaan tersebut. Hal ini agar proyek berjalan dengan baik dan tidak menemukan kendala perihal sumber dana tersebut.